Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama Iko Tole. Gue di sini langsung aja mau jelasin bagaimana caranya. Gimana caranya naikin combat power sih? Biar pemain free to play itu caranya enak dipakai buat support lah. Buat jadi supportnya orang-orang pay to win ya. Jadi gue bakal jelasin sedikit-sedikit lah. Kalau misalkan kalian emang udah agak ngerti, ngerti banget, nah ya udahlah ya. Semoga ini bermanfaat juga buat orang yang belum ngertinya. BTW gue free to play, sorry banget nih kalau misalkan apa masih dikit combat power gue 24.000, lumayan lah buat free to play, aman-aman aja. Ini salah satu caranya ini kayak gini nih. Pertama cara naikin combat power tuh pastiin equipment kalian sama level kalian sama. Pastiin itu dulu. Yang pertama, equipment sama level kalian itu harus sama. Kalau misalkan kalian udah level 80, pastiin equipment kalian juga di 80 biar CP-nya nggak turun-turun amat. Sama apa? Nggak ketinggalan jauh lah hitnya damage-nya atau heal-nya atau skill rate-nya atau apalah terserah. Terus yang kedua, pastiin juga kalian pasang gem yang sama level, usahain ya. Kalau misalkan belum ya udah sabar aja, nabung dulu gitu kan buat nyari silver buat colok gem yang sama levelnya. Nah, di sini gue alhamdulillah udah level 8 ya, udah 9, 8, 8, 8, 7 tuh. Masih ada juga yang di bawah level equipment gue. Dan ini penjelasan buat gem tuh kalau misalkan kalian udah di level 70, kalian bisa pasang gem level 8 ya di equipment kalian. Kalau misalkan di equipment kalian level 70. Tapi kalau misalkan kalian udah level 80, di equipment kalian yang 80 itu kalian bisa sampai pasang gemnya level 9, level 10 ya. Sorry. Ini ada penjelasan di atas. Kalau misalkan equipment kalian level 80 kayak gini, kalian bisa pasang gemnya maksimal level 10 ya. Terus usahain pasang gemnya sesuai kebutuhan kelas master kalian. Kalau misalkan P-Attack ya pakainya ruby ya kan, banyakinnya ruby. Terus kalau misalkan usir tank ya kalian pakainya dev, dev, mdev sama Finstone juga. Tapi kayaknya sah-sah aja sih sorry ada Valentine Rossi. Sah-sah aja sih kayaknya kalau misalkan di equip weapon kan itu nggak ada game buat dicolok Finstone atau dev atau apa, cuma bisa dikasih attack sama attack siret heal power kayak gitu kan. Kayak gini nih, obsidian, emerald, sapphire sama ruby. Jadi ya udah kasih aja ruby biar pas mukul juga kalian bisa ngasih dikit-dikit damage lah kayak gitu. Oke, lanjut di epitaph nih. Nih sebelum gua itu epitaph kayaknya masih banyak yang keliru pas mau lepas baju pas mau ganti equipment ya. Nah, penjelasan ini yang kalian bikin bingung. Jika melepas hanya akan mengembalikan Hurricane Epitaph. Epitaph yang dilepas menjadi non tradable. Yakin melepas epitaph? Nah, ini kadang banyak yang keliru di sini nih. Ini maksudnya kalau misalkan kalian mau ganti epitaphnya nih, bukan kalian mau ganti equipnya. Kalau misalkan kalian mau ganti equipnya, epitaphnya nggak bakal lepas. Tapi kalau misalkan kalian ganti epitaphnya, misalkan ini kan gue pasangnya merah nih, merah. Nah, gue mau ganti ke kuning, itu baru epitaphnya bakal lepas atau hilang ya. Kalau misalkan gak hoki hilang, sayang banget. Jadi kalau misalkan masalah epitaph tuh di level 60 kalian colok aja langsung epitaphnya ya, sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan juga. Kalau misalkan kalian attack ya udah yang merah. Kalau misalkan yang kalian user Guardian ya kalian pasangnya itu aja, Dev, Eternity atau Fortress. Kalau user Alpha ya udah pakainya Forbidden, udah pasti itu. Kur ya Newborn. Yang hijau yang kur ya pasangnya jangan lupa. Tapi di mix juga nggak apa-apa sih. Kalau gua di mixnya sama Fortress sama Pedep, soalnya sakit-sakit banget nih. Velocity sekarang sakit banget. Udah pada ngerti kayaknya cara mainnya kayak gimana. Oke.
Lanjut setelah epitaph kita bakal ada atribut temper. Ini kalau misalkan temper nih hoki-hokian juga. Kalau misalkan kalian kayak gini, kayak gua ada ini perubahannya 10 ya. 10 terus ada tanda panah ke bawah itu kalian jangan sampai klik ganti, jangan sampai klik ganti itu. Jadi kalau misalkan kalian udah dapat atribut temper yang nurunin nurunin atribut kalian itu jangan sampai kalian ganti. Soalnya combat power kalian bisa turun juga. Sayang banget tuh. Lanjut. Udah di equipment udah, game, epitaph oke, mantap. Terus lanjut di skill ya. Nah, ini skill juga harus di upgrade ya. Jadi sesuai level lah. Kalau misalkan emang kalian udah level 81, berarti skillnya juga wajib 81 ya. Gak mahal-mahal amat sih buat upgrade skill nih. Cuma butuh silver berapa gitu kan. Per satu levelnya 300.000. Berarti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 skill kali 300.000. 3 juta lumayan, mamam tuh. Mampus 3 juta. Jadi siapin silver aja yang banyak ya buat upgrade skill. Ini juga magic life skill ya. Ini gua bolos sengaja sih. Sengaja gua bolos karena gua lagi cari artefak ya di guild shop. Jadi poin guildnya gua pakai buat artefak dulu. Nggak gua upgrade ini ya. Tapi kalau misalkan kalian mau upgrade terserah, kalian upgrade aja ini. Bisa kalian upgrade, terus kalian juga bakal dapet combat power yang lumayan juga sih. Worth menurut gua. Ini nih yang paling wajib di upgrade tuh sebenarnya HP sama MP. Nah, wajib banget sama escape. Escape lah butuh lah di level 70-an. Butuh banget. Terus ini training card. Training card itu bisa buat kalian upgrade ya sampai level mentok. Misalkan level kalian 80 sama kayak gua, mentoknya di level 45 nih, limit level. Limit levelnya 45. Itu kalian bisa mentokin ke situ. Tapi kadang-kadang buat player free to play susah banget ya dapetin cardnya. Meskipun dapet ya cuma dapet 1, 2 itu kan jarang banget dapetnya. Kalau misalkan ada event doang. Tapi kadang kalau misalkan event juga pemain free to play tuh ngarapnya dapetin apa ya? Yang oren-oren dulu lah pokoknya pasti dapat ngarapnya dapat itu. Jadi pas dapat training card kayak gitu dianggap sampah. Padahal lumayan penting juga sih buat naikin combat power. Tapi nggak apa-apa lah ya. Emang sih siapa sih yang nggak mau ngarep buat dropan oren gitu kan? Aduh, sorry nih ada hujan juga di pinggir jalan juga kampret. Next, nih ada Mon. Mon juga namain combat power kalian ya. Jangan lupa Mon di upgrade juga, di develop maksudnya. Nah, ini yang bakal nambahin CP kalian tuh di sininya. Itemnya juga power quart, nah kayak gini biasanya dapat lah kalau misalkan lagi gali-gali treasure ya kan, biasanya dapat kayak gini. Terus ada event-event kecil-kecilan juga ada, daily mission juga ada, event juga ada. Kalau misalkan Mon juga kalian bisa dapat di sparring hall atau jadi poster guild atau kalian jadi populer shape populer kelas gitu kan bisa dapat juga Monnya. Ya ada, dan dari per Mon tuh ada atributnya kayak gini. Ada atributnya kayak gini, PH juga tuh. Terus buat masalah buff juga kalian harus pakai tapi sesuai kebutuhan kalian, dan satu buff ini nambahnya 100 CP, lumayan lah. Oke, lanjut nih ada artefak. Nah, kalau artefak tuh wajib banget dipakai di level 65 ya. Kalau gua kan user damager, jadi gua nyarinya anti battle banner ya. Kayak gini nih. Gua langsung develop aja sampai level 3 kemarin. Gue baru bisa kayak gitu karena gue user free to play juga. Susah nyari gold cuy, ya kan? Salam free to play lah. Jadi supportnya pay to win gitu. Kadang-kadang kalau misalkan emang kita udah butuh banget gold gitu kan ya buat beli item lain, artefak yang dibutuhin juga pasti kejual. Nah, ini skill artefaknya kalau misalkan udah level 5 pasti kebuka yang ini nih. Lag-nya PDM berarti 0,2%, lumayan. Itu kalau misalkan di damage-nya bisa nambah 100 sampai 200 lah. Nah, ini juga nambah CP-nya agak lumayan banyak. Per satunya 24. Kalau misalkan udah full banget dikasih lagi 24 poin CP-nya. Jadi lumayan.
Aduh bentar ya, lagi bikin konten bentar. Oke, lanjut nih. Udah artefak beres. Udah semuanya kayaknya. Kalau misalkan udah kalian upgrade semuanya itu dan gua kelupaan sesuatu ya sorry aja ya. Kalau misalkan di pet tuh ngaruh nggak sih? Combat warnya ngaruh. Cuma petnya tuh masuknya ke overall power ya, bukan ke main karakter power. Ya, tapi lumayan juga sih kalau misalkan emang kalian mau naikin pet ya terserah, silakan kalian. Aduh, Rossi lewat. Naikin aja gitu kan, nggak masalah juga. Dan kalau misalkan kalian mau naikin CP yang barusan ya itu bagus banget sih kalau misalkan kalian ngejar ke situ. Tapi kalian juga harus sabar juga buat naikin CP-nya. Apalagi user free to play kayak gua nih. Ekstra sabar ya, ini udah hampir sebulan CP gua cuma 24.000 cuy. Udah lumayan buat dipakainya sih, udah enak sih ini. Ya sekali gedik lumayan udah 8.000. Oke, satu lagi nih yang bakal nambahin combat power kalian tuh dari formasi ya. Lupa gue. Nah, formasi. Oke. Jadi, buat user Fairy Tail jangan lupa buat upgrade formasi ya. Sehari itu cuma dikasih satu buku ya. Buat dibelinya satu buku satu hari. Dan itu 1 juta gold kalau nggak salah. Iya, 1 juta gold buat satu bukunya. Nah ini tuh cuma bisa dibeli satu hari satu kali, jadi jangan sampai bolos lah buat beli formasi kayak gini. Kemarin gue sempat bolos 2 hari, jadi ya udahlah formasi gue ketinggalan ya kan 2 level dari yang lain ya gitu. Formasi juga worth it banget buat ditambahin nih, karena ini atributnya juga enak banget nih. Kalau misalkan kalian user petek tuh kasih formasi equality level 9 aja udah plus 7,6%, bisa naik banget, gede banget, lumayan. Jadi worth lah buat dinaikin. Terus nambahin CP nya juga per satu level tuh 25 per level gitu. Nah itu buat CP yang terakhir ya. Nah ini juga penting banget ya dinaikin. Satu aja sih kalau menurut gua, satu aja sih yang fokus dinaikin. Tapi kalau misalkan emang kalian udah banyak silvernya ya udahlah naikin semua tuh, auto enak. Auto enak banget ya kalau misalkan kalian naikin semua nih. Ya per satu level 25 lah, dikali berapa level gitu kan. CP kalian nambah, formasi kalian enak gedikan kalian juga mantap. Udah gitu aja mungkin ya. Video kali ini ngejelasin tentang gimana sih caranya naikin combat power di Fairy Tail Garena ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang user baru main ya. Terus salam juga buat kalian yang udah ngerti, yang udah ngerti banget gitu kan. Kalau misalkan ada kekurangan tolong ditulis di kolom komentar. Selebihnya ya gue minta maaf lah kalau misalkan ada yang salah kata atau ada yang salah penjelasannya gitu kan ya, karena gue juga baru bikin video. Mungkin gitu aja, dan tetap salam sportif ya buat Fairy Tail Garena dan game-game lainnya. Terima kasih buat yang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.